Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Fatimah. Saya dari Prodi PIAUD semester 7, NPM 1913138, Institut Agama Islam Ma'arif NU Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Desain Interior dan Desain Eksterior yang diampu oleh Bunda Leli Fertiliana Dia MPD. Nah, di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan beberapa metode pembelajaran yang ada di pendidikan anak usia dini. Nah, ada beberapa metode di antaranya. Yang pertama ada metode bercerita, yang kedua ada metode bercakap-cakap, yang ketiga ada metode tanya jawab, yang keempat ada metode karya wisata, yang kelima ada metode demonstrasi, yang keenam ada metode sosiodrama atau bermain peran, yang ketujuh ada metode eksperimen, yang kedelapan ada metode proyek, dan yang terakhir ada metode pemberian tugas. Nah, inilah metode yang biasa digunakan untuk proses belajar mengajar di pendidikan anak usia dini. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode bercerita. Nah, di sini kita menggunakan metode ini supaya anak merasa senang dan cenderung tidak bosan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode bercerita. Nah, metode bercerita adalah cara penyajian atau penyampaian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita guru kepada anak peserta didik. Nah, tujuan bercerita yaitu metode bercerita bertujuan untuk menghibur, melatih anak berkomunikasi dengan baik, memahami pesan dan cerita, dan mampu mengungkapkan ide cerita serta menambah wawasan dan pengetahuan bahasa secara luas. Nah, fungsi metode bercerita sendiri merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar dengan cerita. Melalui bercerita, anak mendapat pengalaman serta pengetahuan yang akan disampaikan secara lisan. Selain itu juga dapat membantu anak dalam mengembangkan dan melatih kemampuan bahasa yang anak miliki. Nah, manfaat dari metode bercerita merupakan proses mengenalkan bentuk emosi dan ekspresi kepada anak. Misalnya, ekspresi marah, sedih, gembira, kesal, dan lucu. Hal ini akan memperkaya pengalaman emosinya yang akan berpengaruh terhadap pembentukan dan perkembangan kecerdasan emosionalnya. Nah, langkah-langkah bercerita atau langkah-langkah metode bercerita diantaranya yaitu yang pertama, pilih buku atau bahan cerita yang menarik sesuai usia anak. Yang kedua, bila itu buku bergambar, usahakan si anak dapat melihat semua atau keseluruhan gambar atau cerita tersebut. Dan yang ketiga yaitu memperbanyak kontak mata pada si anak ketika kita bercerita. Nah, untuk membuat fokus anak terjaga hingga cerita sampai selesai. Nah, yang selanjutnya itu kelebihan metode bercerita. Adapun kelebihan metode bercerita yaitu yang pertama, tidak memerlukan biaya yang terlalu banyak. Yang kedua, dapat menjangkau jumlah anak yang terlalu banyak. Yang ketiga, yaitu waktu bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Nah, yang keempat, guru dapat menguasai kelas dengan mudah. Kekurangan metode bercerita. Yang pertama, yaitu anak didik menjadi pasif karena lebih banyak mendengar dan menerima cerita. Yang kedua, kurang merangsang perkembangan kreativitas anak untuk menghantarkan pendapatnya. Yang ketiga, daya serap dan daya tangkap anak peserta didik berbeda dan masih lemah, sehingga suka memahami tujuan pokok isi cerita. Dan yang keempat yaitu cepat menumbuhkan rasa bosan bila penyajiannya kurang menarik. Nah,
Itulah macam-macam metode yang ada di pembelajaran anak usia dini. Salah satunya yaitu metode bercerita yang saya jelaskan tadi. Nah, setiap metode yang kita terapkan pasti selalu ada kendala. Namun kita sebagai pendidik kita harus dapat mengatasi kendala-kendala tersebut. Dan semua metode juga selalu ada kekurangan ataupun kelebihannya masing-masing. Nah, terima kasih ya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kehilafan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.